selanjutnya kita bisa langsung lanjut nih ya. Untuk pembicara kita selanjutnya, ini kita punya dari Stand Up Indo Pekalongan teman-teman semuanya. Nah, kalau ngomongin lingkungan sendiri kan nggak melulu ya tentang hal yang serius atau tentang hal yang gimana-gimana. Kita ada kalanya kita juga perlu yang namanya bercanda, dikaitkan dengan kehidupan seperti itu yang bisa kita lihat dari Stand Up Indo Pekalongan teman-teman ya. Sangat bersemangat sekali ini ya. Kita langsung persilakan saja teman-teman. Ya Mas Andi ya dari Stand Up Indo Pekalongan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenalin teman-teman, Mas Andiel. Saya dari komunitas Stand Up Indo Pekalongan, sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesenian komedi ya. Kalau teman-teman biasa tahu itu stand up komedi. Nah, stand up komedi sendiri kita anggotanya itu kita berangkat dari sebuah keresahan, Mas. Entah itu dari keluarga, entah itu dari asmara, entah itu dari pekerjaan, profesi, isu sosial, ataupun lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, kita berangkat dari itu. Nah, kebetulan saya ini adalah, saya di sini tidak melucu ya, teman-teman. Ini tidak ada konteks lucu-lucunya. Ini saya pengen rasan-rasan aja, pengen sambat, pengen cerita, pengen curhat, dan berbagi keresahan lah buat kita semua di sini. Di lingkungan saya tinggal di Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto, dan itu di Kabupaten Pekalongan. Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Saya tinggal di situ. Saya lahir di situ, tinggal di situ, tumbuh di situ, sampai dewasa pun saya di situ. Saya ngerasa di 10 tahun terakhir banjir itu bukan masalah kayak hujan turun, air terbendung di mana-mana terus telat, enggak. Itu udah kayak keluarga buat kita, Mas. Banjir itu udah kayak sahabat sendiri. Tapi kadang yang namanya sahabat suka ada yang nggak tahu diri ya. Bener tuh. Sahabat kadang ada yang nggak tahu diri, tiba-tiba datang, bertamu, nginep berhari-hari. Nah, itu banjir di desa saya tuh, di Desa Karangjombo. Dulu waktu saya masih SD itu, saya sedikit cerita ke belakang ya. Dulu waktu saya masih SD, banjir itu cuma sekedar lewat aja gitu. Hujan turun nih, terus banjir, terus hujannya reda, airnya hilang. Udah sekedar segitu aja. Kayak respon kita terhadap banjir itu, oh banjir ya gitu. Besoknya jalan udah kering, selesai, nggak ada drama. Tapi di 10 tahun terakhir nih, khususnya di tahun, kalau saya ingat kembali antara 2020 atau 2021, itu terjadi banjir yang lumayan agak bikin kami warga Desa Karangjombo agak lumayan shock, karena itu adalah banjir terbesar di desa kami. Saya sendiri adalah salah satu korban banjir tersebut. Rumah saya yang sebelum saya hidup di situ udah hampir sekitar 29 tahun. Rumah saya yang tidak pernah kemasukan air banjir sama sekali, seumur hidup. Gak pernah kemasukan air banjir sama sekali. Dan di tahun itu, 2020, pertama kalinya rumah saya kemasukan air banjir. Tidak perlu apresiasi, Mas. Tidak perlu apresiasi, itu bencana. Terlalu respect, Mas. Terlalu respect. Iya. 2020 itu, Mas. Rumah saya kemasukan banjir. Ya, emang tidak terlalu besar debit airnya. Cuman ya seengkel kaki lah. Cuma tetangga-tetangga saya yang sudah langganan kena banjir, itu yang tadinya seengkel kaki bisa sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang. Udah jadi kayak event tahunan. Udah nggak bisa diganggu gugat itu. Desember pasti banjir, Januari pasti banjir. Itu masih musim hujan, belum musim drop. Udah dapat 2 banjir itu dalam 1 tahun. Itu puncak di tahun 2020 atau 2021 saya merasakan itu. Dan semakin kesini 2022, 2023, 2024 debit air makin tinggi. Debit air makin tinggi dan puncaknya kemarin di tahun 2025. Ada yang masih ingat bencana longsor di Petung Kriono di tahun lalu? Itu kan jauh ya dari desa saya. Karangjombo ke Petung itu kan sangat jauh, berkilo-kilometer.
Petung terkena longsor dan desa saya terkena dampaknya. Dampaknya apa? Kali Sengkarang, Kali Pencongan. Kalau kalian tidak tahu Kali Sengkarang, Kali Pencongan yang ada di Wiradesa itu melebar, Mas. Bludak. Kali Pencongan bludak. Seumur umur saya tinggal di situ, itu pertama kalinya saya lihat Kali Pencongan bludak. Dan yang terjadi apa? Pemukiman warga sekitar desa saya Karangjongko, Tegal Dowo, Mulyorjo itu yang ada di Kecamatan Tirto. Yang ada di Kecamatan Wonokerto juga ada, kayak Pesanggerahan, Kecamatan Wiradesa juga ada Kelurahan Bener. Itu terkena dampaknya secara langsung. Itu di tahun 2025. Kita ngerasa kayak, wah ini udah puncaknya banget ini sampai Kali Pencongan aja melebar. Kita tuh udah di pucuk dilema waktu itu. Dan apa namanya, surprise-nya lagi nih, Mas. Surprise-nya lagi adalah di tahun ini 2026. Yang kemarin kita ngira 2025 ada puncaknya. Ini lebih parah dari tahun kemarin. Gila ini. Ayo lumayan itu banyak ikan, Pak, bener Pak. 2026 ini adalah tahun yang paling parah dan nggak cuma di Kecamatan Tirto ya. Kayaknya di Pekalongan Barat tuh, di Kecamatan Pekalongan Barat, di Kelurahan Tirto itu juga parah banget. Bahkan sampai 1 dari orang dewasa itu berhari-hari, Mas, Mbak. Dan apa ya? Kita itu udah kena bencana dari langit ini, kita udah disiram, dari sungai kita dikirim. Terus harapan saya apa? Ini saya coba catat beberapa harapan saya untuk kita di sini diskusi. Kita di sini, saya di sini cuma menyampaikan keresahan apa yang saya rasakan dari sudut seorang stand up comedian. Anjay. Anjay. Anjay ini. Di tahun 2026 ini harusnya ini jadi titik balik buat desa kami ya. Desa Karangjongko, Desa Tegal Dowo, Mulyorjo yang ada di sekitar Kali Sengkarang itu harusnya jadi titik balik karena kita ngerasa ini udah di fase nggak bisa lagi sekedar menunggu reda. Harapan kami sekarang bukan lagi soal dikirim nasi bungkus Pak tiap tahunnya. Ya kita bersyukur, kita berterima kasih dikirim bantuan. Cuman kan bantuan itu cuma bikin perut kami kenyang 1 jam 2 jam udah, sementara air itu tergenang berhari-hari Pak. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, kejelasan. Nah kami ingin tahu nih sampai kapan kami harus jadi sahabat banjir ini? Sampai tahun berapa? Sampai berapa tahun lagi kita harus jadi sahabat banjir? Kami butuh tindakan nyata, entah dari hulu, entah dari hilir. Kalau memang Sungai Sengkarang meluap, kami ingin melihat normalisasi yang bukan cuma wacana di meja rapat para anggota dewan ya. Dan kami ingin tanggul nih Pak, tanggul ini berdiri kokoh. Tanggul berdiri kokoh bukan tanggul yang cuma menunda air masuk. Kami butuh kepastian yang layak untuk ditinggali buat masa depan anak-anak dan cucu-cucu kami nanti. Itu harapan yang kedua. Dan harapan yang selanjutnya, banyak ini Pak harapan-harapan ini. 1 SKS bisa penuh ini. Aduh. Ini mata kuliah. Dan harapan kami yang lainnya adalah kami pengen rasa aman. Rasa aman kami terhadap bencana ini yang terus berulang setiap tahunnya. Kalian tahu gak sih apa yang dirasakan para sahabat banjir ini ketika cuaca udah mendung? Kami tuh rasanya udah kayak ini aman gak ya gitu, air bakal naik gak ya, rumah kami bakal kemasukan air gak ya. Kami udah nggak ngerasa angin yang dulu waktu SD kan, wah banjir nih, kita nyari ikan, wah nyari sepat, nyari wak mentar, nyari welut gitu Pak. Sekarang udah nggak rasa nggak aman lagi, udah nggak senang-senang lagi kayak dulu. Dan itu udah selama 10 tahun terakhir. Ingat ya Mbak, 10 tahun terakhir, berarti kan dari kurang lebih sekitar tahun 2015-2016an. Terus harapan kami yang selanjutnya adalah keadilan Pak. Saya sadar, kami semua sadar, Pekalongan ini sedang membangun. Pekalongan ini sedang berkembang. Tapi tolong jangan lupakan kami yang ada di pinggiran Pak.
Jangan lupakan kami yang ada di pelosok-pelosok, yang setiap tahunnya itu harus menelan kiriman-kiriman air. Harapan kami itu adalah pembangunan yang adil menurut saya ya. Jangan sampai pusat kota megah, tapi di desa-desa yang ada di pelosok ini malah harus berkubang lumpur setiap tahunnya. Kami ini bagian dari Pekalongan, entah itu kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan, Pekalongan Raya lah intinya. Kami itu bagian dari Pekalongan. Kita bayar pajak yang sama dan kita sebenarnya punya hak yang sama untuk menuntut itu, benar nggak sih? Dan harapan yang paling besar buat kami para warga desa Karangjongko dan sekitarnya, agar diskusi, saya berharap agar diskusi ini, kalau kan ini ada medianya ya mas, ada di YouTube ataupun Instagram. Kalau misalkan ini ada medianya, ini bakal jadi mungkin bakal suatu saat jadi media yang besar ya. Harapan saya yang paling besar adalah agar diskusi ini tidak berhenti di forum ini aja. Diskusi ini, saya pengen suara saya, suara teman-teman sekalian yang ada di sini, suara warga-warga yang terkena dampak banjir, itu sampai ke telinga mereka yang ada di kuasa sana. Saya pengennya seperti itu. Karena bencana, sesering apapun terjadinya mas, nggak akan pernah boleh dianggap sebagai kewajaran. Itu harapan mas. Lalu solusinya apa? Solusi nih, seorang komedian ngomongin solusi ya, saya ganti mas, joget dulu ayam saya gitu. Dulu teman mas, untuk desa di Kecamatan Tirto Barat, Kecamatan Pekalongan Barat itu sudah orang dewasa, bahkan sampai seleher orang dewasa. Untuk yang di Kecamatan Tirto, tepatnya di desa saya itu ada 3 dusun, desa Karangjongko, dusun Karangjongko, dusun Dampiak, terus dusun Pulau Sari. Nah yang paling parah ini dusun Dampiak sama Pulau Sari. Pulau Sari itu kurang lebih sepaha orang dewasa. Dan kalau untuk dusun Dampiak itu sedada orang dewasa. Sampai sekarang nggak ada aktivitas kerjaan sama sekali. Jadi nganggur semua. teman-temannya di sana ya wes nganggur ngono wae. Tapi nganggurnya ditelateni lumayan bau. Lumayan apa? Dan menurut saya ada beberapa solusi ya. Solusi yang pertama itu audit dan normalisasi total sungai Sekarang atau Kali Kentongan. Kita semua lihat di tahun 2025 dan tahun ini di 2026 ini kuncinya ada di sungai Kali Kentongan untuk Kecamatan Tirto ya. Kalau sungai itu meluap ya udah, Karangjongko, Tegaldowo, Mulyorejo, Pesanggerahan, desa atau kelurahan bener udah banjir, hilang, lenyap gitu. Kalau tidak bisa ditanggulangi. Nah, terus di mana titik kita sebaiknya nih pemerintah itu melakukan audit yang menyeluruh. Di mana titik tanggul yang tersempit? Kita cari di situ. Yang jadi sumber air melebar itu di mana? Kita tanggul. Nah, tanggulnya bukan sekedar kayak dikasih karung isinya pasir. Itu kena banyu ya hilang meneh mas. Kena banjir gede meneh hilang meneh. Tinggikan tanggul, keruk air, sungai Kali Kentongan, tinggikan tanggul, pasang pompa-pompa. Kita kemarin melakukan aksi unjuk rasa di desa Karangjongko itu karena udah kurang lebih 2 minggu lah ya. 2 minggu kami tergenang air dan itu air tidak jalan sama sekali, benar-benar cuma terapung aja, nggak ada akses. Terus ilen-ilen drainase itu nggak ada jalan keluar untuk air. Sampai akhirnya warga kesal, datanglah ke kecamatan, kantor kecamatan Tirto. Kita melakukan unjuk rasa kalau kami pengen ada pompa air, karena sementara pompa air di desa kami cuma ada 1 dan itu benar-benar nggak kebantu sama sekali. Terus akhirnya pihak kecamatan melakukan diskusi di situ, forum tertutup sama pihak desa, dan dirapatkan hari itu juga ke kantor Bupati Kabupaten Pekalongan Kajen. Dan alhamdulillahnya pompa air turun besok harinya. Itu langsung ada 2 tuh untuk kalau nggak salah untuk Tegaldowo atau Mulyorejo, terus yang satunya untuk desa Karangjongko. Nah, yang jadi pertanyaan, emang warga harus turun dulu
untuk pengen kita minta keadilan itu. Kalau warga kemarin nggak turun, apakah pemerintah bakal memberikan pompa air? Saya rasa enggak. Kalau istilah kasarnya tuh pemerintah cuma micek, enggak. Terang-terangan aja ya. Kita tuh cuma sekumpulan orang nih, yang bakal dicari suaranya ketika pemilu nanti. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dikat. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Iya. Komika pun yang kita tahu banyak bercandanya ternyata nyimpen banyak keresahan terhadap lingkungan ya teman-teman ya. Bisa tepuk tangan lagi untuk Mas Andi teman-teman semuanya. Semoga suara Mas Andi segera didengarkan ya Mas ya. Amin. Aminin ya teman-teman semuanya. Amin. Oke. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awam? Karena kita butuh, Gus. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan begitu. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.